Ada jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk. Hai guys, welcome to Ngojay, ngobrol aja yuk. Karena di setiap obrolan pasti ada apa ya? Ada apa sih? Gak ada yang tahu. Makanya ngobrol aja yuk. Ayo. Welcome back with me, Allen Tampati, ya kan? Kali ini gue nggak sendirian, ya dong. Ngobrol sama siapa? Sama orang-orang baru. Udah gak sabar? Oke, kalau gitu sambil tepuk tangan kita lihat dulu. Wow. Boleh dong kenalin diri, siapa kalian ini? Baik, halo guys, gue Natali. Saya Theo. Oke, jadi kali ini gue sama Natali sama Theo kita mau ngobrolin tentang money, ya kan? Ngomongin money, ya kan? Flying money, ya kan? Kenapa flying money? Karena kita memulainya dengan sesuatu yang kelihatannya kurang patut untuk dicontoh. Iya, bener. Yaitu tentang penggunaan uang yang boros, ya kan? Kalian gitu gak sih? Iya banget dulu sih. Lumayan. Masa? Emang sekarang udah enggak? Enggak. Oh enggak, kita gali ya sama mereka ya. By the way, ini kita ngobrol so santai aja. Karena ada yang butuh cemilan, boleh? Boleh Boleh. nanti main ambil. Mau ambil aja, oh let's go, Oh. ya kan? Nah, oke. Kalau gitu kita mulai dari satu pertanyaan ini nih. Kan kemarin beberapa bulan lalu masih sempat yang ngerasain online dong di tahun ini juga kan? Iya. Terus beralih, sekarang kayaknya hampir full atau bahkan udah full onsite, ya kan? Dari ngomongin tentang uang aja deh, gitu ya. Gua nggak nanya tentang nilai kalian bagus atau enggak. Gua nggak tanya itu sekarang. Nah, untuk masalah penggunaan uang, drastis nggak tuh? Tiba-tiba, iya nih gue jadi dapat pegangan uang segini, terus iya ya, ternyata giliran gue keluar rumah, habisnya kayak gampang banget tuh ternyata. Ada yang gitu-gitu nggak? Ada yang drastis atau nggak sih? Gue cukup behave penggunaan uangnya gitu. Wah, kalau misalnya selama pandemi boros, dibilang boros iya, karena online. Emang borosnya buat apa kalau online? Online ya. Hah? Ya namanya juga cewek ya, suka beli barang-barang nggak jelas aja gitu. Kayak misalnya ini tumblernya lucu, beli tasnya lucu, beli kalau sekarang dipakai enggak. Jadi all shop terus ya? all shop terus bener-bener kayak aduh, jangan ditiru. Oke, ini Sama si all online. shop nih. Lu gimana Teh? All shop. Kalau aku sih selama pandemi lebih borosnya di game. Di game, biar kita semua nggak terlalu syok, nanti kita di tengah bakal bahas ya kenapa sih game ini bisa biar bikin kalian tuh boros, ya kan? Nah, kalau misalnya tadi kan udah jawab, ternyata memang lebih berasa borosnya pas lagi online justru. Iya. Emangnya pas lagi onsite kalian nggak ada ngafe, hangout? Karena kalau zaman gue sekolah, kelihatannya kayak kita beda banget zamannya ya. Iya. Nggak, kita sejaman. Jadi kalau dulu justru gue tuh pengeluarannya adalah ya kalau keluar, makan keluar, jalan-jalan lagi sama teman. Buat gue tuh jadi gede, emang kalian nggak ada gitu? Pulang sekolah pulang gitu. Aduh, energi gue tuh udah cukup terkuras di sekolah. Bener-bener kayak capek juga nyampe rumah udah bener gitu terbahan bener. Soalnya jadi nggak ada pengeluaran kayak walaupun diajakin hangout sana sini juga kayak udah capek. Abis itu Sabtu ada yang ngajak hangout udah les gue. Oh, ini si golongan yang nggak banyak hangout ya? Enggak, Oke. mager. Lo sendiri? Aku orangnya hangout. Nah, ini berarti dua-duanya boros ya. Berarti kelihatannya nih orang lebih boros nih, ya kan? Online-nya boros, hangout-nya juga boros, ya kan? Nah, kalau gitu kita mau jujur-jujuran. Oh, baik. Oke ya. Wow. Nanti kalau gue bilang jujur kan bilang oke, gue jawab jujur baru ceritain, ya kan? Jadi gini, pengeluaran terbesar kalian itu ya berapa? Ya maksudnya gini, nggak mesti bentuknya harus selalu nominal, tapi maksudnya gini, kayaknya seminggu sebesar ini tuh pasti habis deh, gitu. Ya, misal kayak seminggu tuh misal 300.000 harus habis, bukan harus habis, kayaknya habis aja buat keperluan gua segala macam. Gak usah per bulan deh, kita kerucutin seminggu. Lu dulu Teh, kan lu tadi online iya, pas lagi maksudnya kegiatan untuk lu di rumah, game dan lain-lain. Terus kalau lu hangout juga, seminggu tuh kira-kira lu bisa ngabisin berapa? Di atas 400. Di atas 400 seminggu. Tapi nggak sampai 1 juta. 999 Enggak. atau 998 Paling 600 ya. Paling 600 seminggu 600 sehari cepet. Ini emang si anak hangout mah pasti keluarannya banyak. Lu hampir tiap hari keluar pasti. Pasti. Ya Allah, hebat Lu banget gak ya. capek. Enggak. Luar biasa loh. Natali kamu? Aku kamu nih. Gue paling
semenjak onsite tuh karena udah capek jadi cuma malah lebih irit. Jadi cuma 250 paling seminggu. Seminggu paling 250. Ini beda banget ya sih guys. Nah, kalau kalian-kalian yang di rumah seminggu ngabisin uang berapa banyak? Ya kan? Buat gua yang kerja aja, gua sih emang nggak tiap hari keluar rumah karena kerjaan gua bukan yang kantoran. Gua tuh seminggu habisnya tuh yang udah pasti di weekend justru. Gitu. Karena kan tadi kalian ada istilahnya belanja online, game. Gue tuh si orang sih suka makan, kelihatan kan. Nah, gue tuh kayaknya seminggu tuh bisa habis sekitar 400-an sih tapi bukan buat gue sendiri ya, bukan buat gue sendiri. Gue emang sering buat sharing aja gitu. Ya itu antara nyampur-nyampur pencitraan ya. Tetap aja pengeluarannya gede. Oke, kalian kan pengeluarannya sampai sebesar itu. Oke, kalau gitu pertanyaannya jujur-jujuran. Baik. Kamu online shop paling besar belanja dalam 1 minggu bisa sampai berapa tuh? Kok pas lagi main online tuh kan kok bilangnya pas lagi online lebih head on belanjanya. Lihat ini lucu check out, ini lucu check out gitu kan. Bukan masalah ini butuh check out, tapi ini lucu check out. Ya kan? Tuh, apalagi Berapa jujur paling besar ya? apalagi Desember tuh aduh puncak buangnya saya ya guys. Berapa tuh habis? Gak banyak juga sih, cuma 500 paling. 500. Tetep aja buat seminggu 500 buat lucu check out gede banget ya seminggu loh. Ya kan? Lu berapa teh buat game yang paling gede? Harus banget. Iya dong. 10 ke atas. 10 Ke atas. 10 ke atas. 10-nya apa nih? Bukan 10.000 pasti teman-teman. Ya kan? Kalian bisa artiin sendiri. Boros loh teh. Buat game Banget. boros. Dan pertanyaannya, orang tua kalian tahu atau enggak? Kalau check out barang tahu, cuma ya kan nggak lihat nominalnya. Kalau mereka orang tua lihat, kira-kira bayangin apa yang bakal terjadi? Apakah dikurangin jatahnya? Check out terus, beli yang nggak penting, cuma barang yang nggak dipakai. Gitu. Oke, mungkin ini bayangan imajinasi gue ya. Mungkin kamu kurang ini. Ini lucu. Mungkin mereka belum menikmati unsur lucu yang sama. Iya benar, kayak mungkin mereka melihat barang itu tidak jelas gitu. Iya. Bagi saya ya emang gak jelas sebenarnya, cuma ya karena lucu emang. Aduh, cewek itu susah. Tapi dipakai nggak? Jujur gue beli apa sih, beliin aromaterapi yang sebox gini, gak gue pakai, Terus akhirnya, masih ada di rumah. ya Tuhan, hai anak muda. Itu makanya gue kayak, itu kan sebelum gue taubat ya, tahun lalu tuh gue lagi ancur-ancur nih kalau. Ya ampun. Nah, sekalian mau ngasih kamu nih. Pernah impulsif buying dan itu teh apa aja yang bener-bener kayak dicoba dibocorin? Biasanya apa? Barangkali ada teman-teman yang sama nih. Iya nggak penting ya. Selain lilin aromaterapi. Iya. Kan dengar-dengar aku juga K-popers kan. Nah, barangkali beli light stick setiap kali ada konser. Kalau light stick kok enggak ya, kayaknya kalau light stick ya mending gue beli pisau buat praktek. Kalau photocard Photocard Iya. punya berapa banyak emang? gak banyak, soalnya udah keburu ketahuan mami. Udah kok, banyaknya yang adanya yang custom, jadi itu gak ori. Cuma yang ori, yang beli bener-bener beli cuma satu yang PC-nya Jihyo Twice. Itu berapa tuh? Satu card ori? Waktu itu murah kok, cuma 50. Oh, 50. Oke. Kalau ketahuan berapa tuh? Hah? Kalau nggak ketahuan. Kalau gak ketahuan ya gue beli terus, cuma kan akhirnya ketahuan. Jadi emang tahun kemarin tuh bener-bener nakalnya kayak hedon gitu. Hedon banget tahun lalu, jangan dicontoh. Oh wow. Terus kalau lu sendiri teh? Apa tuh? Jadi untuk impulsif buying-nya selain game ada nggak? Atau cuman game aja? Yang 10 ke atas itu loh. Yang di highlight yang 10 ke atas, boros amat nih orang. Gitu. Game doang? Game doang? Serius? Dan itu belum termasuk kayak lu aktivitas mingguan lu juga, bener-bener pure game. Game. Boros banget. Teke banget tuh, gue tuh bukan di teke Ini lagi. kalau anak gue ya, gue kasih puasa sebulan lu nggak boleh jajan. Kalau buat pergi oke lah, tapi kalau untuk imani yang gitu-gitu, Iya. lu puasa deh. Lu nanti bisa makin boros ya, Iya. gitu. Tapi kayaknya pasti anak zaman sekarang yang suka banget game kayaknya bukan cuma lu sih teh, ya nggak sih, yang bisa sampai keluar duit buat demi game gitu. Bahkan temen aku juga yang lebih dari 10 juga banyak. Wow. Apakah gue yang gak juga anak muda, tapi gue gak suka game aja. Tapi gue bener loh, maksudnya apa nggak pernah ngerasa sayang gitu teh? Pernah sih sempat mikir kayak
buat apa ya beli kayak gini, tapi kalau misalnya akhirnya nggak kepake aku jual akhirnya gitu. Oh, dijual lagi. Jual lagi. Tapi ya walaupun akhirnya rugi gitu kan harganya pasti turun kan, nggak mungkin naik. Cuman ya setidaknya ada yang balik dikit lah gitu. Oh iya, mending gitu sih, gue juga tipikal gitu. Apa yang gue rasa udah punya, sebelum tiba-tiba dibuang, gue tuh biasa tipikal nyari ide biar ini nggak sayang banget ya, biar nggak sedih banget, karena itu luar biasa banget pengeluaran untuk game. Karena kalau kalian misalnya lu ke game, Natalie lebih ke barang-barang lucu, check out, ya kan, bukan butuh check out. Iya, ya kan? itu parah banget. Ya, kalau gue tuh lebih banyak keluar tuh pasti buat makan memang. Jadi gue tuh jarang banget buat ke benda-benda gitu, ke barang, ke tas, ke fashion, itu sama sekali enggak. Atau ke barang-barang buat di rumah, di kamar, itu enggak gitu. Jadi kayak misalnya kayak bicara tentang kamar pun gitu ya, ya kamar gue tuh ya standarnya kasur gitu. Ada apa lagi ya? Lemari ada nggak? Lemari mah tapi enggak di dalam kamar. Oke, Gitu. Gue lebih deketin ke posisi yang lain. Ya udah, kayak gue juga memang ke barang-barang tuh enggak sama sekali gitu. Nah, jadi emang gue tuh pasti lebih ke makan. Nah, kalau udah bicara tentang pengeluaran yang bejibun ini, apalagi nanti kamu bilang udah kamu tuh bertobat. Udah dong. Ya kan? Kalau gitu sekalian tanya, pernah nggak kalian bikin perencanaan keuangan? Dalam arti gini, gua tuh harus seminggu tuh udah batasnya segini, nggak boleh lagi. Terus gimana prakteknya? Kan dari yang awalnya tuh check out, terus lu juga kayak beli terus aja. Terus pernah berusaha untuk ngepres diri sendiri nggak untuk nggak boleh gitu? Iya. Siapa dulu nih? Lu dulu dah, lu punya permen terus nggak bagi-bagi lagi. Oh. Kayaknya enggak sih. Nggak pernah? Enggak. Kenapa nggak terpikirkan? Selama orang tua nggak tahu, jadi pasti supporternya pasti mengalir ya. Wow. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kan teman-teman aku juga pada sibuk semua kan. Jadi pada kayak ya pada ngerjain tugas. Jadi buat main game itu kan sedikit gitu waktunya. Jadi aku juga buat beli game-game itu jadi berkurang gitu. Oh, jadi dengan sendiri udah berkurang walaupun kamu nggak bikin perencanaan khusus. Nggak ada. Oke. Kalau kamu Nat? Ya semenjak bertobat ya udah mulai sih bikin perencanaan. Habis itu juga sekarang kayak karena emang udah onsite, udah capek sendiri di sekolah, apalagi dari Senin sampai Minggu tuh pasti ada kegiatan, jadi jarang banget hangout di luar. Bahkan kadang suka dibilang temen kayak lu sombong banget gak mau ketemu. Itu bukan karena sombong guys, karena gue udah capek. Habis itu kayak ya males aja gitu kayak ngeluarin uang tapi udah nggak penting, karena sekarang kayak udah berpikir juga gitu, gue ngeluarin uang buat beli sesuatu yang gak penting buat apa gitu, nggak kepake juga, jadi mending gue simpan buat sesuatu hal yang lain. Atau misalnya gue ada uang ya gue mending masak aja, terus nanti gue bagi-bagiin pasti itu. Kayaknya kita nggak pernah ngerasain ya, Teh. Boleh sih gue kayak boleh. ya boleh. Boleh Desember ya. Bilang masak terus dibagi, kok kayaknya sampai hari ini belum pernah kebagian baik. ya kan? Alasan pertama udahlah nggak mau hangout, capek. Alasan kedua ya karena jatah gue udah ke online shop gitu ya. Enggak, itu gue bener-bener Udah udah beberapa bulan ini semenjak pokoknya tahun ini gue bener-bener yang check out tuh udah jarang banget, kecuali waktu itu kebutuhan sekolah tuh buat celana ini kalau nggak salah buat sekolah kan ada praktek kan, jadi gitu doang. Nah kalau gitu, kalau si Theo kan nggak sampai bikin perencanaan khusus nih, ya kan? Cuman ya udah seiring berjalannya waktu, akhirnya berkurang sendirinya. Tapi tetap ada yang masih dibeli. Ini sampai dikit aja dikit. Oke. Ya nggak apa-apa. Itu udah satu perubahan Teh, ya kan? Nah kamu sendiri bikin perencanaannya atau solusinya untuk ngatasinnya gimana caranya? Karena kan jujur aja kalau masalah online shop tuh di luar sana pun banyak yang lapar mata, susah banget diberhentiin si jari-jari ini kan. Kamu gimana bikin perencanaan? Rencananya nggak tahu ya, mungkin berjalannya waktu setelah onsite tuh udah benar-benar kayak udah nggak ada niatan buka Shopee. Kalau APK Shopee ditanya masih ada, masih ada. Cuma kayak dalam hati cuma keinginan buat check out udah nggak ada, kayak karena nggak tahu ya, semenjak onsite kayak udah terbuka pikirannya, yang mungkin dulu kayak kurang pergaulan di dalam rumah, jadi kayak aduh gabut nih, check out deh kayak sekarang kayak aduh enggak deh, capek bener-bener. Kayak kalau di rumah ya lebih fokus ke diri sendiri sih, kayak ngembangin, apalagi kan gue tuh tata boga ya guys ya, jadi masak, jadi gue kadang coba sesuatu yang baru aja di rumah, jadi daripada check out nggak penting, jadi lebih keren. Dan ini Teh sesuai sama Ngojai. Kan tadi bilang kurang pergaulan, jadi check out. Emang kita tuh harus selalu punya teman ngobrol. nah, iya bener. Ya kan, teman buat untuk nggak usah ngebuang uang bersama.
udah buang kesibukannya dengan cara ngobrol bareng, discuss dan lain-lain ya kan. Tapi kalau ngobrol gitu doang, ada yang kurang biasanya butuh apa teh? minuman. Tapi itu jauh lebih baik daripada harus ngeluarin uang buat ngetumpuk-tumpukin di game kan teh sampai 10 ke atas itu kan teh. Kena terus mereka berdua ya. Nah, jadi caranya kalau kamu lebih ngalihin ke kegiatan yang lain ya. Iya, berarti. pasti. Nah, kalau kayak gue nih, gue tuh punya tipsnya gini. Kan kita kan di zaman sekarang cashless. Coba bahkan kalau gue boleh tanya, sekarang lu megang cashless di kantong lu ada nggak berapa? GoPay biasanya. Megang megang tunai berapa? Ada nggak yang megang tunai? Lu megang tunai nggak hari ini? Cash. Pegang. Berapa biasanya buat jaga-jaga doang? 100. Lu berapa? Joga-joga doang 50 aja. Kalau boleh jujur, gue malah kadang hampir nggak megang tunai. Kadang cuma buat prepare buat kayak buat bayar parkir aja. Berarti yang paling gede pun 50. Kan nggak mungkin ya, lu parkir di mana sih sampai 50 lebih gitu ibarat. Terus ngapain lu berhenti di satu tempat terlalu lama juga kan. Nah, gue tuh tipikalnya udah bener-bener cashless dan gue senang makan. Jadi kadang kalau gue lagi gue tuh lagi sadar harus dijaga ya pengeluaran untuk makannya. Gue biasa gini, gue ke ATM, gue tarik tunai. Misal hari ini gue jatah berapa nih? Misal 100.000, gue ambil 100.000. Mau nanti tempat makan gue, mau di mall atau mau di street food atau di mana pun, walaupun bisa QR, bisa debit, gue nggak bolehin itu. Gue harus habisin si lembaran kertas ini aja. Karena kalau pakai debit suka gini nggak sih? Akhir totalnya 110.000. Ya udah debit udah ada saldo ini. Bener nggak sih? Tapi kan yang sebetulnya itu kebiasaan yang akhirnya sadar nggak sadar pengeluarannya di luar dari persiapannya lu kan. Bener. Nah, gue pribadi tuh karena susah ngontrol kalau pakai debit card atau pakai QR, akhirnya gue kadang seringkali pakai nyiapin tunai. Ya udah, nanti kembaliannya sekian, kalau mau jajan lagi udah dari sisa kembalian itu aja. Gitu. Itu kalau gue. Nah, kalau kalian sendiri ada solusi nggak sih dari kalian untuk biar nggak boros-boros banget? Karena kan kita sebetulnya tahu ya sih kalau borosnya buat apa. Tapi lu bilang gitu kan, ya gue juga beli game coba ini tapi dipikir buat apa ya, akhirnya udah jual lagi aja gitu atau apa lagi. Ya kan sebenarnya kayak udah mikir intinya bener sih nggak penting. Nah, menurut kalian bisa kasih tips nggak biar nggak boros selain ngalihin ke aktivitas lain? Ada cara lain nggak? Ada nggak tuh? Misalnya kamu tipikal yang ya gue terus bikin perencanaan nih detail, misalnya harus gini-gini, tipikal gitu nggak? Oh, nggak sedetail itu sih. Oh enggak ya? Cuma karena banyak ada uangnya tuh ya yang di HP gitu kan. Nah itu malah gue males makainya karena di sekolah gue kayak nggak scan QR itu. Pernah sekali waktu gue lupa bawa uang jajan nih yang benar-benar cash money gitu. Terus tuh gue cuma ada uang di salah satu ini ya aplikasi. Iya. Jadi gue nggak jajan seharian tuh, gue bener-bener gak jajan. Jadi gue pulang ya pakai itu doang. Itu hemat banget sih. Cuma kayak gue menderita juga, gue nggak bisa jajan apa-apa karena emang nggak bisa scan QR. Emang pas lagi nggak jajan nggak ada temen-temen yang nawarin apa gitu? Gue nggak enak juga sih. Oh, nggak enak. Gue nggak enakan banget kalau misalnya hal kayak gitu. Oh, kalau untuk masalah psikologi nggak enakan bisa kita bahas di next ini kayaknya seru juga boleh, deh, seru boleh. deh. Nah, lo sendiri teh, gimana cara biar lo teh pas lagi sadar, gue teh nggak boleh boros, gimana biasanya? Tipsnya? Kan pasti juga banyak yang dengerin suka main game. Biasanya kalau aku nge-flashback sih, jadi kayak mau beli ini tapi inget kemarin teh udah beli. Jadi kayak nanti aja lah gitu. Oke, nanti aja tapi tetap dicek out juga. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oh baik, wow. Ya, informasi kepada orang tua dari Theo dan Natali. Ya. Udah aman kok. Udah Aman ya? tobat saya Tapi mami. sekarang udah enggak lagi. Oh, sekarang udah nggak lagi, bener. Sebagai manusia Bener. bertobat. Ya, jadi pada dasarnya bisa dialihin ke aktivitas yang lebih produktif, Iya, ya itu bener bahasanya. banget. Atau misalnya mengingat-ingat masa-masa penyesalan ya, Teh. Ya. Oh iya, waktu itu udah dibeli terus nggak terlalu kepake, udahlah gitu ya. Ya itu bagus juga sih teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman mau coba, kalian juga gitu ya. Itu adalah lebih baik juga untuk kalian bisa bikin perencanaan. Gitu. Misalnya kayak lu lagi yang bentuknya di online suka belanja juga, pas lagi hangout juga keluar, bener-bener dijatah kalau gue hari ini mau keluar, usahain deh gak lebih dari misalnya 200.000 misalnya. Untuk kadang kan memang kalau udah main ke mall
juga pasti susah ya ngelihat bahan kayak ini lucu ya, aduh asa pengen ya, ini ada makanan minuman baru asa pengen ya segala macem gitu. Misalnya dikasih jatah nih, oh weekend gue tuh maksimal segini, oh weekday gue karena gue nggak terlalu gimana gue kasih segini. Jadi gue nyaranin buat teman-teman juga, kita bikin deh perencanaan yang sederhana, mungkin kayak tadi nanti gak usah detail-detail, mungkin kita nggak biasa ya untuk jadi detail gitu, tapi kita harus belajar untuk ya gue rencanain pengeluaran pertama buat ini segini, atau nanti pengeluaran di bulan depan, misal bestie gue ulang tahun, gue ngasih sesuatu, lu rencanain sekarang, oh nanti gue budgetnya segini gitu. Sebetulnya pada dasarnya mah selagi ada uangnya mah kenapa enggak, ya kan? Tapi tetap teman-teman adalah lebih bijaksana. Gue bukan bilang ini paling benar, lebih bijaksana kalau kita rencanain gitu. Karena apa sih? Karena pada dasarnya gini teman-teman, firman Tuhan tuh justru ngajarin kita. Kalau kalian mau lihat di Amsal 21:20 sampai dibilang gini, justru orang yang bebal tuh memboroskan harta gitu. Pakai kata memboroskan gitu, ya kan? Ya sebetulnya kalau gue inget-inget juga apa yang sebetulnya kita pelajari selama ini tentang kekristenan kita, sebetulnya firman Tuhan tuh secara nggak langsung memang mereka selalu ngajarin tentang keuangan juga gitu. Ada yang bagian yang harus kita persembahin buat Tuhan, perpuluhan, persembahan syukur gitu ya. Ada yang Tuhan ajar untuk kita tuh bisa pakai buat diri kita. Tapi pengajarannya itu sebetulnya bukan untuk sepuas-puasnya. Walaupun Tuhan pasti janji berkat kan berlimpah, benar gak sih? Benar. Tapi sebetulnya Tuhan ngajarin apa? Untuk kita bisa cukup gitu kan. Makanya kayak ada di doa Bapa kami kan, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Itu kan lapar gue deh. Udah cukup tapi aduh lapar mata gitu ya. Gue juga sama, buat gue harus belajar di situ tuh. Laparan mata banget gitu ya kan. Terus Tuhan juga suka ajar untuk gimana cara kita siapin untuk hari depan kita gitu. Ya kan, itu adalah ngajar untuk kita jadi orang yang bijaksana juga. Bahwa hari depan ya nggak bisa, ya udah kumaha engke. Tapi engke kumaha kan. Nanti gimana kita harus siapin ya sekarang. Kalau dari kalian nih masih semudah ini nggak membiasakan diri, jujur buat gua aja untuk adaptasi untuk menjadi lebih pengelolaannya lebih bijak aja itu nggak gampang loh soalnya. Bener banget. Gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman kita udah diwakilin sama satu perempuan, satu laki-laki, anak-anak muda ini, ya kan? Yang satu ya kan sukanya bukan butuh dan check out, tapi lucu dan check out. Satunya lagi sukanya ngegame, ya mungkin nggak akan jauh beda lah sama kalian-kalian. Jujur, gue juga tahu, ya kan? Ngejudge banget ya rasanya ya. Ditunjuk ya kan. Tapi benar teman-teman, itu mungkin fase di umur kalian ini mungkin wajar-wajar aja. Alangkah lebih bijaksana setelah hari ini mendengarkan dan tersadar nggak sih untuk nggak boleh boros sebetulnya. Kalau tahun ini udah sadar banget. Pakai banget ya. Banget. Ya. Lu sadar banget atau sadar aja ya? Sadar aja. Oh sadar aja. Baik. Ya kan. Jadi mereka aja sebetulnya kepikiran, iya ya sebetulnya dipikir beli sebanyak ini, sesering ini ya buat apa ya, apalagi tadi ada aromaterapi yang gak kepake ya kan gitu ya, gara-gara lucu check out, game juga akhirnya dijual-jualin lagi ya, kadang memang kita tuh suka punya nafsu sendiri untuk kayak pengen. Sebetulnya yang paling dasar adalah kita harus lihat ini butuh atau enggak. Kalau nggak sampai butuh ya kenapa harus. Kalau emang kita lagi punya berkat lebih ya boleh lah gitu ya, tapi buat kayak hobi misalnya game gitu ya, hobi oke. Gitu, bukan berarti dilarang ya sebetulnya, tapi lebih baik kita harus bijaksana dalam pengaturannya. Oke, hari ini kayak ngomongin keuangannya, dan karena kita bertiga juga bukan pakar gitu ya, kayaknya kalau untuk mau pakai teori-teori ini kayak terlalu nggak layak didengar ya kalau pakai teori ini, pakai contoh kehidupan real aja nggak sih sejauh ini ya kan. Nah jadi kayak rasanya cukup dulu ngomongin tentang pengalaman flying money-nya kita. Yang suka ngegame, suka check out, yang suka makan nih ya kan. Tapi bener loh, gue sekalinya makan, kalau boleh jujur tadi malam gue pergi ke satu daerah yang tempat makanannya juga cukup banyak. Tadi gue cerita sama beberapa orang juga, gue tuh makan berarti banyak banget. Perlu dijelasin gak? Perlu dong, kayak biar adil gak sih? Perlu ya, adil ya, gue belum cerita soalnya. Gue sampai di titik makan bubur bakar, makan ambung kue, makan martabak telur, makan bubur ketan hitam, makan es kacang merah. Jadi kayak buat gue dalam waktu berapa jam, gue kalau udah lagi ke street food udah paling susah pengendalian diri. Makanya harus tadi jatah uang kayak segini, ini maksimal banget. So akhirnya kita harus belajar teman-teman untuk kita nggak boleh boros. Lu punya hobi, punya kesukaan apapun, nggak boleh boros. Oke. Sebelum berpisah kita punya beberapa pengumuman. Tapi gue minta tolong Natali sama Theo, silakan. Boleh deh. Jangan lupa juga teman-teman buat follow nih Instagramnya GBI Pisat Community dan juga GBI Pisat _4pm.
Dan juga TikToknya di GBI Piset 4PM. Dan juga kita juga punya Spotify di 4PM Community dan juga YouTube Piset Community. Oke, terus ada pengumuman apa lagi Teo? Ada komunitas juga di Piset, yaitu ada badminton, Ya, badminton, ya kan? badminton dan di hari Sabtu jam 2 sampai jam 5 sore. Ada juga ada capture atau foto video. Ada Meet Movie Explorer Tropes atau nonton. Ya, jadi buat teman-teman yang punya kesamaan nih ya, mungkin senang olahraga bareng atau suka nonton bareng gitu ya, atau yang suka video dan foto gitu ya, teman-teman boleh gabung. Kita ada komunitas ini buat sama-sama belajar. Dan ada juga nih yang nggak boleh dilupain, kita open recruitment buat production team, boleh tergabung salah satunya di Ngojai ini. Gimana rasanya pertama kali datang Ngojai? Deg-degan, kaget, seru, gimana? Seru sih. Seru dong. Seru kan? Berarti kalian akan melihat wajah mereka lagi di episode-episode yang akan datang, ya kan? Dan ada informasi nomor 1 terpenting, yaitu jangan lupa saksikan Ngojai setiap hari Rabu jam 8 malam. Oke? Boleh dilihat di YouTube-nya, di Spotify-nya. Kalau gitu kita mau pamit, tapi jangan lupa moto kita, yaitu stay positive, bye-bye halusinasi. Dah. Ekspresi karena jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojai, ngobrol aja yuk.